Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah desain pesan pembelajaran, yakni prinsip belajar konsep pada desain pesan pembelajaran. Materi yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama prinsip belajar konsep, yang kedua jenis konsep, yang ketiga pemilihan contoh dan non-contoh, dan yang keempat prasyarat belajar konsep. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Sinta Silaban dengan NIM 2011021019. Saya dari Teknologi Pendidikan semester 3 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu prinsip belajar konsep. Konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarahkan ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Pada tahun 1989, Dahar menyatakan tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperlukan atau yang diperolehkan oleh siswa. Menurut Ekne dan Kouchok pada tahun 2004, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Untuk dapat memudahkan memahami apa itu konsep, Flavel pada tahun 1970 dalam Dahar 1989 menyatakan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Contohnya, kursi harus mempunyai permukaan yang datar, memiliki sandaran, dan memiliki 4 kaki. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, dimensi keabstrakan, bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Contohnya, konsep kepuasan adalah abstrak. Yang keempat, keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam suatu konsep itu sendiri. Contohnya, seorang anak kecil mengenal konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh-contoh air lainnya. Selanjutnya yang kelima, generalisasi atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinat dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia bagian dari konsep hewan. Yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Dan yang terakhir, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju atau bahwa konsep itu penting. Selanjutnya, pada tahun 1981, Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis. Yang pertama, konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan ke. Yang kedua, konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan daripada beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah untuk memahaminya adalah dengan memperjelaskan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun penggunaan sinonim. Yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Materi selanjutnya, pemilihan contoh dan non-contoh. Seperti penjelasan sebelumnya, penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep. Berikut saya paparkan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, prinsip menggunakan contoh dan non-contoh. Seperti gambar yang telah saya paparkan, bagaimana posisi duduk yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Memperbanyak contoh-contoh konsep memiliki efek yang tidak hanya menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, akan tetapi juga memperjelas definisi konsep tersebut. Contohnya pada gambar yang telah saya paparkan, bagaimana posisi penggunaan masker yang tepat dengan contoh yang beragam. Yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan. Tujuannya sendiri agar tidak menimbulkan kebingungan. Materi selanjutnya, prasyarat belajar konsep. Ada 2 persyaratan. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut. Gagne and Briggs dalam Fleming and Levy pada tahun 1981 menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi persyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Yang kedua, fasilitas pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum mempelajari tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Dalam pembelajaran disajikan contoh-contoh familiar dari sebuah konsep yang akan dipelajari. Bimbingan pembelajaran secara berlahan-lahan memahami konsep tersebut dengan cara mengenali karakteristik atau atribut-atribut contoh. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.